سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Setia dan Maha Sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi, yang sudah banyak memberikan berbagai macam fasilitas nikmat untuk kita semua. Dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, semoga apa yang kita laksanakan dari kita bangun tidur sampai dengan saat ini akan bernilai ibadah di matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah kita sebagai seorang hamba yang selalu mendapatkan nikmatnya, kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'asalam selalu dicurahkan dan tercurah kepada manusia yang terpilih dan dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah yang membawa risalah-risalah kebenaran dan kebajikan untuk manusia sejak zaman jahiliyah sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita melalui risalah beliau. Yang dibawa ajarannya adalah ajaran Islam yang diridhoi oleh Allah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita kepadanya akan menambahkan rasa mahabbah, cinta kita kepadanya dengan mengikuti sunnah dan syariatnya yang kelak di yaumul mahsyar akan menjadi naungan syafaat buat kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan sama-sama kami hormati sahibul rum selaku sahibul bait, yaitu Bunda Momot Sarinah. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada guru kami Ustadz Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Muhammad Surur mata'ana wa bituli hayati, kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kepada seluruh jamaah majlis ilmu, majlis silaturahmi yang dirahmati Allah, ada Bunda Gusniati, ada Mailab, Mimi Regina, ada Umi Halimah, ada Bang Iqbal yang sudah berbagi di sini, Bunda Arlin yang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan semoga seluruh jamaah yang hadir di sini, yang menyaksikan dan mendengarkan kajian pada pagi hari ini, yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah ridho dan mengizinkan mengangkat penyakitnya dan Allah sehatkan kembali seperti sedia kala. Yang sedang dalam kesulitan, kegalauan dan kekecewaan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, kepasrahan kepada Allah
agar menjadi seorang hamba yang betul-betul tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin muslimat jamaah Majlis Silaturahmi yang dirahmati Allah. Masih dalam suasana Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, menjadi momentum bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengabadikan cintanya kepada Rasulnya. Tidak ada yang bisa mengenalkan diri kita tentang arti sebuah kehidupan ini. Tidak ada yang bisa mengenalkan kita tentang siapa yang telah menciptakan kita dan siapa yang akan menjadi penolong kita nanti dari kehidupan di dunia ini, kecuali dan menjadi sebuah ketidakraguan dalam kehidupan kita, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar mengakui bahwa kita adalah seorang muslim yang sejati, maka dorongan spiritual dalam hidup ini, mental yang kita bangun untuk diri kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebagai seorang muslim yang kafah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di salah satu surah Al-Baqarah yang tidak saya sebutkan ayatnya karena ini akan menjadi sebuah pertanyaan nanti. Di situ Allah terangkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kita, diwajibkan kita, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita mengaku diri kita seorang yang beriman, maka kita harus menyambut permintaan Allah, perintah Allah ini. Masuklah kalian ke dalam orang-orang yang dikatakan muslim yang kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Muslim yang kafah adalah, kita ketahui bahwasanya arkanul Islam ada jumlahnya 5, khamsun. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda, beliau sedang duduk-duduk di sebuah pohon kurma. Kemudian disapa dengan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku. Dijawab oleh baginda Rasul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di dekatnya, di sampingnya, kemudian beliau bertanya, Akhbirni alal Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seseorang tersebut. Qala Rasulullah SAW, Islam khamsun. Islam ada 5. Yang pertama, antashhadu alla ilaha illallah. Islam dibangun yang pertama kali dengan kalimat syahadat, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Barakallahu fiik. 2 kalimat syahadat dibangun bagi seorang muslim yang kafah. Apa makna syahadat? Syahadat adalah membangun keimanan seseorang
agar percaya dengan Tuhannya, agar yakin dengan Rasulnya, bahwa kedua-duanya harus ditaati dalam kehidupannya. Ini menjadi barometer keimanan seseorang, akidah yang dibangun dalam dirinya agar dia semakin yakin dengan apa yang dilaksanakan dalam kehidupannya. Antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini diajarkan di dalam sholat kita. Kalau syahadatain ini tidak dibaca dalam sholat kita, maka kewajiban sholat kita akan menjadi gugur, akan menjadi sesuatu yang sia-sia, akan menjadi ibadah yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita melakukan kalimat ikrar asyhadu alla? Di saat-saat kita berada di posisi tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir terucap kalimat antashhadu alla ilaha illallah. Makanya kita nunjuk seperti ini. Ya, hati-hati juga. Jangan dimain-mainin tunjuknya, digoyang-goyangin begini. Kita harus betul-betul yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Sebenarnya simbolnya itu. Tauhidnya seperti itu. Tauhid artinya kita meyakini bahwa Allah lah yang Maha Esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Tidak ada yang bisa menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menciptakan manusia seutuhnya di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa memberikan sumber rizkinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sampai syahadat. Antashhadu alla ilaha illallah. Setiap waktunya kita selalu diingatkan dalam kita melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah melalui sholat kita 5 waktu dengan kumandang azan. Ini merupakan satu bentuk kesetiaan kita kepada Allah terlebih dahulu. Antashhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit seseorang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada tempat untuk bersandar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya nanti ketika kita berada di akhir hayat kita, di saat-saat kita berada di sakaratul maut, apa kata Rasulullah? Kalimat yang terakhir terucap bagi seorang umat, al-kalimat akhir kalimah falyakul la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fahuwa dakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya gampang itu mata. Gampang ngucapin kalimat la ilaha. Jangan sombong kamu. Belum tentu ucapan itu di saat kita mau modar, mau mati, mau mampus, kita bisa ngucapin kalimat itu. Itu dirahasiakan, itu diistimewakan bagi umat-umatnya yang betul-betul taat kepada Allah. Tidak semuanya orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa aja kita mati dalam keadaan yang saat itu tergesa-gesa melakukan sesuatu yang bukan perintah Allah. Kita sedang bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba kita dipanggil oleh malaikat Israel atas izin Allah. Hai Israel, cabut nyawa si Fulan. Dicabut, lagi main botol dia, lagi cekek botol, mati, modar. Apa dia bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah? Belum tentu. Atau lagi main motor, kebiasaan dia main motor, ngetrek di jalan, tiba-tiba di saat-saat dia lagi terbang, lagi kencang-kencang yang naik motor, kayak terbang kan kalau naik motor kencang, tiba-tiba jatuh,
meninggal. Bisa ngucapin la ilaha illallah? Tidak. Sungguh sangat mulianya seseorang yang ketika di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka berusahalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dunia ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang mulia. Nih, hilang ntar kuncinya. Umpetin. Kebiasaan-kebiasaan yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Contoh, setelah sholat kita biasakan zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Keutamaan zikir kita kepada Allah yang paling pantas, yang paling tepat adalah la ilaha illallah. Ada sebuah riwayat mengatakan, siapa orang yang bisa mengakui, mengutamakan kalimat la ilaha illallah dengan jumlah 70.000 dalam kehidupannya, maka dirinya akan terbebas dari panasnya api neraka. Haram jasadnya terbakar api neraka. 70.000. Sekarang apa sudah sampai 70.000 zikir kita? Beli tasbih yang lebih keren, itu ada yang namanya tasbih digital. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah yang kita sudah hitung selama ini dalam hidup kita. Dari sejak akil balik kita berzikir, sudahkah sudah mencapai 70.000 jumlahnya? Kalau sudah sampai 70.000, maka insya Allah kita digolongkan sebagai orang yang akan diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Iya boleh, Ustaz. Barakallah, Ustaz Hasan. Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Seorang muslim yang kafah adalah kita mentauhidkan diri kita dulu kepada Allah. Jangan yang lain dulu dah. Jauh-jauh, tar dulu. Kita bertauhid dulu kepada Allah nih. Mantapkan dulu keimanan kita kepada Allah. Jangan cuman hanya sholatnya saja. Jangan cuman hanya puasa saja. Jangan cuma hanya zakat saja. Tapi bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai keyakinan kita bahwa Allah yang memerintahkan segala bentuk ibadah di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan pernah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah majlis silaturahmi yang dirahmati Allah. Kalau ini benar-benar sudah tertanam dalam diri kita sebagai seorang muslim, maka tentunya di saat-saat kita sholat, saat kala kita membaca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, sekujur tubuh kita betul-betul kita rasakan kehadiran Allah di situ. Merinding kita suasana di saat itu. Barakallahu fiik. Tertancap rasa ingin berjumpa dengan Allah. Kehadiran Allah pun kita rasakan. Di saat-saat kita sudah hidupkan syahadatain dalam kehidupan kita, maka disitulah nanti Allah akan buka pintu rahmat buat kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Allah memberikan rahmatnya bagi seluruh alam semesta ini. Wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Allah memberikan rahmatnya seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang terpilih di hadapan Allah. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tertulis di situ orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi tertulis di dalam Al-Qur'an adalah wa ya'tunaz zakah, orang yang menunaikan zakat. Ya. Orang yang dikatakan mendapatkan rahmatnya Allah adalah orang yang taat kepada Allah, taat terhadap perintah Allah,
dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang dikatakan muslim yang kafah. Segalanya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, lelah dan letihnya untuk Allah. Dalam situasi apapun dia lakukan hanya untuk Allah. Ingin mendapatkan ridhonya Allah, mardotillah. Itulah tujuan hidup akhir dari kehidupan manusia, agar dia mendapatkan ridhonya Allah. Buat apa kita banyak ibadah, banyak melaksanakan rokaat sholat kita, tapi tidak mendapatkan ridhonya Allah? Sia-sia, nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya di hadapan Allah, karena Allah belum meridhoi kita. Sungguh sangat hina kita di hadapan Allah kalau sholat kita tidak dinilai oleh Allah, karena belum menyatu. Tauhid kita belum dibangun dengan syahadat. Makanya syahadat itu menjadi pondasi kita agar kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dengan dasar ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin muslimat, Majlis Silaturahmi RTS yang dirahmati Allah. Kalimat syahadat ini merupakan salah satu jembatan kita untuk menuju Allah. Ajarkan syahadat ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka enggak tahu bunyi syahadat. Coba nak baca syahadat. Sepulang dari room ini, coba deketin anak kita. Bisikin di kupingnya. Nak, coba kamu ucapkan kalimat syahadat. Bisa enggak ngucapin syahadat? Kalau dia belum bisa, ajarin, tuntun pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimat syahadat yang pertama. Makanya syahadat dibagi dua. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah ini diajarin di taman kanak-kanak udah diajarin. Doa kita di awal kita mau belajar diajarin. Asyhadu alla ilaha illallah. Nak baca syahadat dulu ya. Yuk baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa nak? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bertauhid kita kepada Allah dulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Minta kepada Allah. Hanya Allah tempat kita meminta. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. Itu yang ada di dalam hati kita yang sesungguhnya. Di dalam sanubari kita yang sesungguhnya. Bukan siapapun. Dalam situasi apapun kita minta kepada Allah agar Allah berikan solusi yang terbaik. Di saat kita sakit, minta kepada Allah kesembuhannya, kesehatannya. Memang kita bersyariat, kita melakukan ikhtiar, betul. Kita datang ke rumah sakit, ke klinik, ke dokter, betul. Tapi yang menyembuhkan hakikatnya, yang dokternya yang paling tepat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngomong dulu saat-saat kita mau ke dokter, mau ke rumah sakit, ya Allah mohon petunjukmu. Nih sekarang saya mau ke rumah sakit, saya mau ke klinik. Mintakan Bunda Alin lagi kurang sehat sekarang ya. Bunda Alin ke rumah sakit, datang ke Allah dulu. Ya, makanya seringkali kita salah nih melakukan sesuatu. Kalau kita meminta sesuatu, mintanya kepada Allah dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk ke dokter. Minta dulu, ngadu dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau ke dokter. Minta solusi yang terbaik. Mudah-mudahan Engkau berikan dokter yang terbaik untuk kesehatanku, untuk penyakitku. Gitu. Nanti Allah tunjukin tuh, nih dokternya dia, rumah sakitnya nih, obatnya ini yang harus diminum. Nah, kalau udah seperti itu, maka sesuatu yang kita minta akan dimudahkan Allah. Ya. Kita mau dapat kerjaan,
Kita sedang mencari pekerjaan. Nah, di saat-saat kita sedang mencari pekerjaan, kita datangnya ke siapa? Bukan pos kamling, bukan langsung ke direkturnya atau ke manajernya. Tapi yang kita datengin, yang kita hampirin adalah yang punya sumber pekerjaan, yang punya sumber rizki. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya. Kita minta dulu sama Allah. Kan Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka niscaya segala sesuatunya akan aku kabulkan. Itu Masya Allah. Ini kadang-kadang kita salah. Belum apa-apa kita langsung larinya ke manajer, larinya ke direktur perusahaan. Belum tentu diterima. Ya, lu udah ngelangkain gua, kata Allah. Gimana mau diterima kerjaan kita? Gimana mau di ACC lamaran pekerjaan kita kalau kita tidak mendahulukan diri kita dulu kepada Allah? Kalau kita mendahulukan diri kita kepada Allah, maka tentunya sesuatu yang kita inginkan akan dimudahkan Allah. Siapa yang mendahulukan hidupnya kepadaku, kata Allah, maka segala sesuatunya akan dimudahkan Allah. Innallaha alaikum. Sesungguhnya Allah itu kepada kita qadran. Segala sesuatunya ditentukan dengan takdirnya. Bukan segala sesuatunya ditentukan oleh manusia. Manusia hanya berikhtiar, manusia hanya bekerja keras. Tapi hakikatnya yang memberikan sebuah hakim yang terbaik dalam hidup kita, yang tepat dalam hidup kita, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun hakim. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Hakim yang maha bijaksana, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Islam yang kafah itu dulu pertama tauhid kita kepada Allah. Di saat-saat kita dalam kesulitan, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya dalam keadaan sulit. Sekiranya Engkau memudahkan kesulitan ini, agar semua permasalahan-permasalahan yang kami hadapi Engkau mudahkan. Apapun bentuknya, serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, banyak orang-orang yang menghujat saya. Ya Allah, banyak orang-orang yang membenci saya. Bimbing saya ya Allah. Jangan kita menghujat dia lagi. Minta petunjuk sama Allah. Mungkin hujatan-hujatan itu datangnya dari Allah sebagai bentuk apa? Kesetiaan seorang hamba. Kesetiaan seorang hamba di hadapan Allah agar dia menjadi seorang hamba yang bersabar. Bukan menghujat lagi. Rasulullah bagaimana contohnya? Rasulullah dihujat sama orang Yahudi. Rasulullah dimaki-maki sama orang Yahudi. Tapi Rasulullah memperlakukan mereka dengan kelemah lembutan. Itulah manusia yang terbaik, yang bisa kita berikan satu bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya, prestasi yang setinggi-tingginya tentang akhlak yang mulia adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun
بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Yahudi buta yang suka memaki-maki Rasulullah, yang selalu menghina Rasulullah. Jangan main sama Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu suka berbohong, suka memfitnah, suka menggibah. Waduh, perkataan-perkataan itu selalu terucap setiap harinya. Gak bosan-bosannya dia menghujat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang yang dihujat itu datang kepada Yahudi itu. Kemudian dia melakukan apa? Wah, kalau seorang kita nih manusia yang memang notabene manusia, bukannya orang yang dimuliakan, dia sebagai seorang manusia biasa yang hatinya nggak pernah disucikan dengan air Zam-Zam. Kalau baginda Rasul sejak beliau bayi sudah disucikan oleh Allah. 3 kali beliau disucikan dengan air Zam-Zam. Maka kelembutan hatinya makin lembut, sehingga orang yang menghujatnya, orang yang menghinanya dengan berbagai macam hinaan, dia tidak membalasnya dengan kekerasan. Coba kalau seandainya kita ini sebagai seorang manusia yang hanya manusia biasa, diapain itu orang Yahudi? Udah buta lagi, Masya Allah. Kasih air Zam-Zam. Yahudi buta menghina Rasulullah. Bayangin coba. Apa kalau kita nih dikata-katain sama dasar si Hasbi mah tukang bohong, si Hasbi mah bla 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 bla. Nah, tuh lah. Kalau kita sebagai manusia, hakikatnya ya Allah, itu Yahudi kita tendang, kita tempeleng, kita gambarin. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah tidak sama sekali. Justru maka Rasulullah melakukannya dengan kebaikan. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menyuapini dia dengan roti. Menyuapini dia dengan roti dengan cara apa? Dengan kelemah lembutan. Dialusin dulu rotinya. Kemudian karena kan udah tua ya, nenek-nenek itu udah tua, jadi giginya sudah ompong, tinggal 2.
Jadi kalau ngeletuk sedikit makanan keras, jadinya takutnya gigi yang dua lepas. Nah begitu giginya dari emas lagi itu buatnya. Akhirnya disuapini tuh sama Rasulullah. Setiap kali ocehan-ocehan, hinaan-hinaan yang didengar oleh Nabi Muhammad itu disumpel dengan apa? Dengan sehalusnya roti dimakan lah. Ya, ini dosa lagi. Ngapain sih emang? Gak penting banget. Oh iya, Bang Iqbal, terima kasih. Semoga berkah selalu Bang Iqbal sudah berbagi di sini. Ya, jadi mati mi. Mati wifi-nya nih. Wifi-nya mati. Udah. Yahudi buta yang setiap harinya kerjaannya ngatain Rasulullah, bayangin coba. Tapi Rasulullah membalasnya dengan apa? Kelemah lembutan. Makanya syahadat itu ditulis dengan 2 syahadat. Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Sikap kesopanan, kelemah lembutan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita dan kepribadian kita dengan akhlak yang baik. Yahudi buta itu ngatain lagi Rasul, disuapin lagi dengan kelemah lembutan. Dikatain lagi, disuapin lagi sampai 3 kali suap. Bunda Diana haram sampai 3 kali suap. Setiap kali ocehan itu disumpel dengan roti. Selesai itu dia udah merasa kenyang, dia bobo tidur. Akhirnya ditangsi 3 kali. Rasulullah izin saya pergi dulu ya, saya tinggal dulu ya, assalamualaikum. Karena dia bukan muslim jadi nggak dijawab. Pergilah. Hampir ya buta itu. Maksudnya Rasulullah meninggalkan. Dia mau tinggalkan tempat biasa Rasulullah. Akhirnya begitu besoknya begitu lagi dilakukan. Besoknya begitu lagi dia lakukan. Sampai akhirnya beliau wafat, meninggal dunia Rasulullah. Beliau wafat meninggal dunia, langsung ditanya oleh Abu Bakar, sahabatnya sekaligus mertuanya. Ya Aisyah, tahukah kamu apa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu selalu menanyakan tentang ibadahnya. Rasulullah itu selalu dilihat oleh Siti Aisyah ibadahnya Rasulullah. Dan Rasulullah ditanya terus sama Siti Aisyah, wahai Rasul, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah dijamin masuk ke dalam surga? Engkau adalah maksum, engkau terpelihara dari dosa. Hai kakak, keluar, kamu lagi sakit, tutup. Ya, bukankah engkau maksum? Kenapa engkau melakukan ibadah yang sangat gigih, sangat banyak? Sampai ada sebuah perkataan, aku ini adalah seorang manusia, aku adalah hambanya Allah. Apakah tidak boleh seorang hamba ini mengabdikan dirinya kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah? Siti Aisyah tak bisa menjawab pernyataan Rasulullah. Akhirnya dilanjutkan ibadah. Setiap malam Rasulullah selalu beliau itu ruku dan sujud. Sholat yang tidak pernah putus, rakaatnya selalu ditambah. Masya Allah, orang yang udah dijamin masuk ke dalam surga aja masih mau ibadah, rajin sholatnya. Orang yang suka mabok kalau pernah mau sholat. Bang Mali ya kan?
kerjaannya mabuk mulu tiap hari. Masya Allah. Ini mah Rasul udah terkenal sebagai seorang insanul kamil, manusia yang sempurna dengan maksumnya beliau, terbebasnya beliau, terpeliharanya beliau dari yang namanya dosa-dosa, kesalahan. Dijamin masuk ke dalam surga Allah, masih tetap ibadah, masih melaksanakan sholat. Contohnya Rasulullah seperti itu. Apa yang dilakukan kepada Siti Aisyah? Ditanya, Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, wahai anakku, putriku, apa kebiasaan Rasulullah yang kamu ketahui? Karena Siti Aisyah selalu ngintek, selalu mengintip. Masya Allah, Bang Ali sedang batuk-batuk. Ya, syafakallah ya. Banyak yang sedang sakit saat ini teman-teman kita nih. Waalaikumsalam Bang Insan biasa. Ya, mudah-mudahan sehat ya Bang Ali ya. Kita doakan. Ya. Siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah ridho penyakitnya. Orang yang berada di majlis ini, semuanya yang sedang sakit Allah ridho mengangkat penyakitnya. Akhirnya dijawab pertanyaan ayahandanya Abu Bakar. Apa jawaban? Wahai ayahanda, ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW semasa hidup. Barakallah, masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya? Beliau datang kebiasaannya datang ke sebuah pasar, kemudian menemui nenek-nenek Yahudi buta udah tua ini. Akhirnya dilakukanlah wasiat yang dilakukan dulu waktu Rasulullah masih hidup. Dia datang, dia langsung mendengar dengan kupingnya, dengan telinganya yang cukup deras, ucapannya sangat keras. Wahai penduduk seluruh yang ada di sini, seluruh penduduk yang ada di sini. Kemudian dia langsung ngoceh-ngoceh. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu pembohong. Jangan ngikut-ngikut agamanya sesat. Tuh, Rasulullah digituin coba. Abu Bakar yang mendengar perkataan si Yahudi itu sebagai seorang sahabat, sebagai seorang khulafaur rasyidin, ya, sebagai orang yang pertama kali percaya dengan Rasulullah, apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia berusaha menahan amarahnya. Ya, padahal dia sudah geram sekali, pengen sekali nonjok, pengen sekali nendang, tapi dia menahan agar tetap dia tidak marah, tidak emosi. Dia dihampiri, didekati ya Yahudi itu, kemudian dia biasa melakukan apa? Dia biasa menyuapini Yahudi itu. Disuapinilah Yahudi itu dengan sepotong roti. Dan kebiasaan yang dilakukan Rasulullah ketika menyuapini seorang Yahudi itu dengan kelemah lembutan. Tapi Abu Bakar karena kesal, dijejelin, makan tuh gitu. Setiap kali dijejelin, makan tuh gitu. Sampai ngomong begitu Abu Bakar, saking keselnya setiap kali ucapan yang diucap adalah kata-kata kotor, ya, kata-kata yang menyakitkan atau menghina Nabi. Pasti marah Abu Bakar selaku sahabat dekatnya. Waalaikumsalam Mbak Is. Pasti marah. Kita pun mendengar sahabat kita diocehin dengan kata-kata yang kasar, marah kita. Tapi Abu Bakar berusaha tidak marah. Dia cuma hanya dengan sikap yang agak sedikit keras, dimasukin sedikit masalah, dijejelin, makan deh. Hei, apa-apaan ini gitu. Kenapa kamu seperti itu? Tidak seperti biasanya. Kamu biasanya nyuapini aku dengan lemah lembut, dan makanan yang masuk ke dalam mulutku ini juga tidak kasar, lembut, karena aku udah gak punya gigi, kata dia gitu. Biarin aja, makan aja tuh. Makan tuh Pak. Kata siapa? Kata Abu Bakar.
diocehin lagi, jangan percaya sama Muhammad ya. Abu Bakar digituin makin kesel dia. Emang apa? Muhammad itu pembohong, pendusta. Marah lagi kan. Dijejelin lagi, digenggemin di satu kepel ini roti dimasukin, bro, makan tuh racun katanya. Sampai sebegitunya itu Abu Bakar begitu marahnya dengan Rasul Yahudi itu. Kebiasaan yang dilakukan Rasulullah luar biasa ya, sangat sabar luar biasa. Udah dihina, dicaci maki seperti itu. Bang Ais, makasih Bang Ais. Ya, dia tetap berusaha agar dia tidak marah. Ataghdab walakal jannah, kata Rasul. Janganlah marah, bagimu surga. Itu kata Rasul. Akhirnya Abu Bakar ingat pesan Rasul sebelum beliau wafat, lakukan dengan kelemah lembutan, hadapi dengan kesabaran. Udah, akhirnya dia lakukan kebiasaan itu. Akhirnya sampai Yahudi buta itu merasa perbedaan yang sangat signifikan, tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini sepertinya berbeda cara menyuapini saya, cara memperlakukan saya makan seperti ini. Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah sahabatnya Rasul. Saya sahabatnya orang yang selama ini kamu hina-hina. Awas jatuh nak. Udah biarin di situ dulu. Udah biarin. Biar dah. Kalian udah nggak bisa. Nah kita taruh. Nanti bawa aja. Nggak bisa. Tinggi harus ke. Nggak taruh. Kasih ke. Ya taruh di bawah sini. Oke. Terima kasih Dede yang soleh. Makasih. Oke. Tos dulu. Ya. Dah. Akhirnya kemana orang yang biasa nyuapini saya? Dia sudah wafat. Orang yang biasa nyuapini kamu adalah yang selama ini kamu hina, yang selama ini kamu hujat. Itu langsung dia tercengang, terkaget-kaget mendengar berita itu, bahwa orang yang selama ini dia hina adalah orang yang selama ini memperlakukan dia dengan kelemah lembutan. Baik, saya menyesal katanya. Saya sudah melakukan hal yang salah, yang keliru gitu. Bahwa saya ini orang yang sudah menghujat, orang yang sudah baik kepada saya, menghina saya. Gak boleh saya. Tadi udah begitu. Gak boleh. Waalaikumsalam Abah Barno. Masya Allah. Dia adalah orang yang menjadi penolong saya, yang selalu menyuapini saya setiap hari, yang peduli kepada saya. Tapi saya hina dia, saya caci maki dia, saya hujat dia. Ya Allah, dia belum bisa ngomong ya Allah, dia cuma bilang ya Tuhan, ampunilah aku, katanya gitu. Akhirnya di saat itu terucaplah kalimat syahadat, masuklah ia ke dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu saking dia benar-benar berusaha agar dia memperlakukan agama jahat itu dah sama dia. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Bang Ais sudah berbagi rezekinya, insyaallah. Ya, itu adalah sebuah perjalanan potret kehidupan seorang Rasul yang memperlakukan musuhnya, yang memperlakukan orang yang sudah jahat kepada dirinya, tapi dia perlakukan dengan lintalahum, masya Allah, dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita gimana? Kita berada di posisi Rasulullah, pasti kita beda dengan memperlakukan orang itu. Bisa aja kita tendang dia karena buta kan, bisa kita apain aja dia. Makasih banyak ya.
Kalau misalkan dia seorang Yahudi, ya berarti kan musuh kita. Kemudian dia memaki-maki kita, menghina kita, Masya Allah. Kita aja belum apa-apa, baru dibilang hidung pesek aja, Masya Allah, ditampar kita. Bilang, dasar hidung pesek, dasar kulit buncit. Nah, marah. Ya. Tapi Rasulullah enggak seperti itu, saudara. Lintahlah pun, berlakulah lemah lembut kepada manusia. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Salam semua. Iya, Bang Is. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bang Is. Sudah berbagi di sini. Ya, lintahlah, berlaku lemah lembut dengan apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Jangan keras hati kita, jangan emosi, jangan luapkan emosi kita di saat-saat orang itu menghina kita. Berusaha untuk berlaku lemah lembut. Kalau bisa kita perlakukan dia dengan kasih sayang, seperti Rasulullah memperlakukan Yahudi buta itu dengan kelemah lembutan. Kalau kita kasar, kalau kita arogan, tentunya kita tidak akan punya sahabat. Yang ada semuanya kita jadikan musuh. Punya musuh satu jadi punya musuh 1000. Gara-gara apa? Marahnya berlebihan. Makanya marah itu ibaratnya api. Ketika orang marah itu jangan disiram sama bensin, tapi disiramnya dengan air. Makanya Rasulullah ketika melihat orang yang sedang marah disuruh ngapain? Silakan tafadhol, tawaddo. Silakan kamu berwudu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang sedang marah, mungkin kamu sedang agak panas hatinya, yuk kita berwudu. Disuruh berwudu. Biar apa? Nanti agar redam suasananya. Ya, jangan ditimpalin marah. Kita balas dengan kelemahan kita. Itu ajakan Rasulullah kayak gitu. Innama bu'istu liutammima makarimah. Terima kasih Abang. Bahwasanya tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi penyempurna akhlak manusia. Akhlaknya berbeda dengan akhlak kita sekarang. Dengan Rasulullah jauh. Anak-anak sekarang lebih keren lawannya sama orang tuanya, Masya Allah. Kadang suka balik-balikin. Kalau dulu kita mendengar dehem orang tua aja takut ya. Ya sekarang ya anak sekarang nih kalau dengar DM kasih pak nggak itu apa gitu, dibilangnya keselak apa minum gituin, malah dibalikin. Padahal dia dehemin anaknya biar nggak melakukan hal yang salah, dia dehem. Ya Allah, di zaman sekarang tuh gitu, banyak anak yang nonton sama orang tuanya, ya orang tuanya sudah dihormati lagi. Ini udah zamannya maling kundang lagi nih, zamannya siapa, si Kanan, zamannya si Alkomah. Ini kelihatan di zaman sekarang, nampak ya, kelihatan anak-anak udah pada brutal, pada suka bohongin orang tua. Dikasih duit 50.000 disuruh bayar SPP, dijajanin semuanya. Nah ini banyak gitu. Allah, terima kasih bonekanya. Habis itu kaosnya. Teman-teman suka nggak kita menitipi sesuatu kepada orang yang kita amanahkan, ya tapi dia tidak menyampaikannya? Nah ini ngeri banget. Saya juga diamanahkan oleh majelis RTS, apapun yang saya terima, ini bukan uang saya bilang, ini uang jamaah. Saya juga takut kemarin Bunda Momot juga sudah memberikan kontribusi kepada majelis RTS. Saya nggak sembarangan mungkin. Nanti juga itu kita gunakan untuk kebutuhan di majelis.
beli. Pengen beli sekali. Saya pengen beli 4 lot belum kebeli. Ya udah. Karena ini juga saya lipat-lipat mulu kakinya daripada pegel. Setiap hari ini saya nongkrongnya di sofa begini. Kan kalau di apa? Di bangku lab itu jadi saya bisa selonjoran, saya bisa gitu sambil ngopi ya. Kalau ada yang nganterin kursi lab, masya Allah berkah banget. Insya Allah mudah-mudahan ya saya bisa punya itu. Dari dulu saya cita-citain itu. Terima kasih yang sudah berbagi di sini ya, mudah-mudahan berkah. Saya lanjutin ya. Ini belum selesai ini baru syahadat aja ini. Ini temanya baru syahadat. Ini menjadi muslim yang kafah ini. Itu yang pertama, mantapkan dulu syahadat kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah memantapkan syahadat, baru wa iqamis shalah. Laksanakan sholat. Jadi fondasi Islam itu adalah melalui sholat. Tiangnya adalah sholat. Kalau ibadah sholatnya tidak dilaksanakan, perintah sholatnya diabaikan, ditinggalkan, maka dia sudah meruntuhkan agamanya. Apa kata Rasul? As-salatu imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa yang melaksanakan perintah Allah melalui sholat 5 waktunya, maka dia sudah menegakkan agama, mengkokohkan pilar-pilar agamanya dengan pondasi-pondasi keagamaannya, dengan pondasi-pondasi Islamnya melalui 5 waktu sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia selalu laksanakan dengan sebaik-baiknya. 5 pilar itu jika dikurangi maka akan menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Ibarat sebuah bangunan udah 5 pilarnya, tiba-tiba kita kurangin 1, ambruk nggak? Ambruk. Jangankan 1, setengah aja ambruk, sampai lagi 1 ya. Kita berusaha agar tetap melaksanakan sholat meskipun kita berada dalam kesibukan. Sakit pun kita tetap bisa sholat ya. Sakit pun masih bisa sholat. Caranya bagaimana? Ketika seseorang yang sedang sakit terus nggak bisa kena air, bisa melakukannya dengan rukhsah. Nih ngapain sih adik tuh ya? Rukhsah itu apa? Rukhsah itu artinya meringankan seseorang dalam ibadah ya, meringankan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Agar sholatnya tidak ditinggalkan, maka di dalam ilmu fikih ada yang namanya rukhsah. Jadi seseorang bisa melakukan rukhsahnya apa? Kalau orang yang memang sulit rasanya untuk memegang air, rasa dingin airnya, maka lakukan dengan tayamum. Tayamum. Amin amin ya Allah. Abi Ahkam, terima kasih Abi, masya Allah. Ya, kita tayamum. Kalau memang seandainya air itu menjadi beku, kalau kita pakai boleh tayamum. Terus kalau kita memang nggak bisa berdiri, boleh duduk. Karena kaki sudah kesemutan, banyak semutnya, dibuangin susah semutnya karena udah pada nempel ya. Semut kalau udah pada nempel kan susah dicabutnya, runtuh ya, susah jadinya, susah. Udahlah jangan main kulkas mulu, capek nih pipinya ya. Tuh kalau udah semut udah nempel di ubin, lengket, susah buangnya. Nah kayak gitu. Nah bisa dilakukan dengan cara duduk ya. Assalamualaikum, alhamdulillah, masya Allah, barakallah ya. Kalau nggak mampu duduk, nah, kayaknya duduk nggak bisa, kayak ini masih lemes nih, akhirnya boleh tiduran. Aduh, saya selonjoran aja dah, sakit.
Udah akhirnya tiduran nggak sanggup juga. Aduh, saya nggak bisa juga nih, karena udah nggak bisa apa-apa, keadaannya sudah sangat kritis. Ya udah pakai isyarah. Isyarahnya gimana? Kedipin matanya. Bayangin kita saat ini sedang takbiratul ihram, kedip mata pertama, ting. Niat dulu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan maqbulan lillahi ta'ala. Kalau berjamaah atau sendiri adaan lillahi ta'ala. Ya. Kedipin mata, ting. Baca Fatihah, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Waladhdallin. Terus baca surah apa? Terserah, bebas surahnya, asalkan jangan surah alkohol ayat 5 botol. Nanti bunyinya membuka lagi. Ya, jadi harus sesuai. Gitu. Kalau nggak mampu juga gimana? Disolatin. Ya, duduk nggak bisa, tiduran nggak bisa, pakai isyarah nggak bisa, ya mati, modar. Disolatin. Ya orang udah kagak hidup kok gimana, jadi sholatin. Masa mayat suruh sholat? Nggak bisa. Kewajiban seseorang itu dalam ibadah sampai dia mati. Ya. Kalau udah mati nggak mungkin. Makanya kalau kita pengen terbebas dari ibadah, mati. Gampang kuncinya. Ustaz, saya malas banget sholat. Ya udah mati aja. Ya Allah ya Rabbi, bukan nyumpain mati, emang bener. Kewajiban kita kalau di dunia ini cuma satu, ibadah, nggak ada yang lain. Kayaknya kita siskamling, kita disuruh siskamling sama Allah. Kan enggak. Coba lu ngawasin nih, misalkan nih di bumi ini awasin dah sampai 24 jam. Kan kagak, nggak ada perintah dalam Al-Quran. Kita cuma disuruh ibadah, udah, nggak ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tati, ahlan. Paus terbangin bunda. Ya, tuh berkah selalu. Kalau orang yang namanya ibadah itu jangan pakai hitung-hitungan sama Allah. Kalau Allah juga pun nggak hitung-hitungan sama kita. Segala sesuatunya kita lakukan karena Allah. Qul inna sholati, sesungguhnya sholatku kata Allah, wa nusuki ibadahku kata Allah, wa mahyaya hidupku kata Allah, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah seluruh alam semesta. Pemelihara alam semesta Allahu Rabbi, Rabbul Izzah, pemilik segalanya, penghulu alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu, kita nggak disuruh ngapa-ngapain, berarti kita nggak usah kerja. Ya kalau kagak mau makan ya usah nggak kerja, silakan di rumah baik. Nah katanya ujuk-ujuk langsung dapat duit turun dari langit. Orang ibaratnya mimpi di atas panggung. Ya, pasti harus usaha juga. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sesungguhnya orang yang sudah berikhtiar, sesungguhnya orang yang sudah berusaha, dia belajar dari kehidupan ini, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, maka rezekinya Allah yang menentukan. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan sama yang punya rizki. Masa Allah biarkan kita kelaparan? Kan gak mungkin. Pasti Allah kasih rizkinya. Ayam aja masih dikasih rizki, bangunnya lebih pagi daripada kita. Sampai lagi kita sampai ibadah jumprat-jumprit, sampai bisulnya pecah, gak tahu. Masa kagak dikasih rizki sama Allah? Itu aja cacing aja yang di dalam tanah aja masih dikasih rizki sama Allah. Ambil lagi kita yang manusia sebagai khalifatul ar, manusia adalah penghulu alam dunia. Masa sih kita dibiarkan sama Allah? Nggak akan dibiarin. Kita masih dikasih rizkinya sama Allah. Percaya,
Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak akan ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya di tangan Allah. Sumbernya di tangan Allah. Allah yang ngasih rizkinya, maka minta yang punya rizki. Yang maha pembeli rizki hanyalah Allah. Jangan minta sama dukun. Teman apa? Minta sama dukun ya. Mbah, tolongin saya mbah. Apa? Saya pengen jadi orang kaya. Dasar keblangsak lu yang ada. 40 tahun ibadah kita nggak diterima. Bayangin, kalau kita datang ke dukun minta sesuatu, wangsit, wasiat sama dukun, mbah tolongin saya mbah biar saya naik pangkat, pala lo peot. Bukan begitu. Minta sama yang punya rezeki, Allah. Ya Allah, saya pengen naik pangkat biar pangkat saya bisa menjadi kedudukan yang baik, yang amanah, yang pantas, yang bisa memenuhi kebutuhan gitu. Itu yang benar. Ini mintanya sama manusia, sama mbah, jenggotnya panjang, umurnya 100 tahun. Ya, bentar lagi juga modar. Ya Allah, ini benar. Ngomongnya ya iya ayo, ya iya ayo, ya iya, ya iya. Ngomong la ilaha illallah ya iya ayo ya, ya iya ayo ya. Astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang manusia kayak begitu kebanyakan. Masya Allah. Bunda Tati, barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Tati. Ya, teman-teman ini Bunda Tatinya di Polo-Polo ini dari Taiwan dulu ini. Yang rencananya mau pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan sehat dulu ya. Ini juga salah satu pengurus kita juga Bunda Momot, Bunda Tatinya, suka mensupport juga di majlis kita. Ya, saya lanjutin ya. Jadi kita minta itu jangan kepada selain Allah. Mintanya hanya kepada Allah. Minta duit sama siapa? Misalkan ntar minta duit sama bapak lu, bukan sama bapak lu, sama Allah. Ya, minta duit sama bapak lu, minta duit sama emak lu sono. Ya Allah, tuh anak jadi kebayangnya tuh, mindsetnya, pikirannya, otaknya tertanam itu cuma bilang, oh iya, karena kalau minta duit sama siapa? Sama bapak. Kalau enggak sama emak. Itu. Jadi tertanamnya seperti itu tuh anak. Jangan bilang kalau minta hanya kepada Allah. Begitu jawabnya. Iya, Abah, terima kasih hadirnya. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Abahku, Masya Allah banget. Ya, jadi minta sesuatu mah sama Allah. Kalau misalkan kita pengen dikasih duit, ya mintanya sama Allah, jangan sama bapak moyangnya. Siapa? Oh iya, ya kasih kesempatan buat yang lain. Bunda Gusni turun dulu ya. Nanti dinaikin lagi gantian. Karena cuma 9 komangnya. Ya nggak apa-apa, saya turunin dulu. Nggak apa-apa. Nih. Nanti gantian sama saya. Ya, boleh. Jadi ntar siapa yang ceramah? Ya Bunda Tati, ya hausnya terbangin dong. Mudah-mudahan berkah ya Bunda Tati, rezekinya bisa berangkat umroh dan haji. Doain saya juga, saya juga pengen berangkat umroh. Pengen kalau rumahnya udah laku, belum laku-laku. Mudah-mudahan nazar saya bisa tercapai, nazar istri. Kalau rumahnya laku mau berangkat umroh sama saya nanti. Sama nenek mertua berangkat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat rumah yang ada di kampung sana semoga Allah titipkan pembeli yang terbaik. Mudah-mudahan
Amin ya Allah. Hah? Bukan artinya rumah peninggalan itu udah lama. Itu rumah memang harus dijual karena kondisinya nggak ada yang jaga di sono, jauh di kampung, nggak ada yang pegang, nggak ada yang ngurus, takutnya rapuh. Rumah kan ibaratnya nyawanya manusia, makhluk. Kalau makhluknya nggak ada di dalamnya, yang ada setan doang di situ, habis digerogotin semuanya ya. Makanya Waalaikumsalam, makasih. Makanya saya memutuskan sama istri udah jual aja, mudah-mudahan kita dapat penggantinya jauh lebih baik gitu ya. Kan dunia namanya dunia, kita menanti pusaran kita di kuburan al-barzah ya. Rumah mah cuman tempat tinggal sementara. Barakallahu fiikum. Ya, saya lanjutin tadi tuh kalimat syahadat itu kita mantepin dulu tuh. Yang kedua sholat kita. As-salatu imanuddin faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Tetapi sebaliknya man taraka faqad adamaddin. Siapa yang meninggalkan sholatnya berarti dia sudah meruntuhkan agamanya. Alhamdulillah. Saking pentingnya sholat. Tahu nggak ibadah yang paling istimewa apa? Kalau ibadah yang namanya perintah untuk ngaji, baca Quran, ya, perintah untuk zakat, perintah haji, itu malaikat Jibril yang nyampein. Tapi kalau perintah sholat, itu Allah mengundang secara khusus. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke singgasananya Allah, dijemput oleh malaikat Jibril dengan kendaraan yang disebut buraq. Datang itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah, "Hai Jibril, turun ke bumi." Pada saat itu sedang amul huzni. Apa itu? Tentang tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena ada dua kekasih Rasulullah yang meninggal. Orang yang dicintai Rasulullah meninggal. Siapa? Pertamanya pamannya Abu Thalib, yang kedua Siti Khadijah, istri Rasulullah, meninggal dunia. Sedih nggak tuh? Sedih. Nangis nggak tuh? Nangis. Kali ada orang yang tertawa ketika istrinya meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tertawa? Bininya meninggal, suaminya ketawa, asik bini gue meninggal, asik bisa kawin lagi. Itu sedih kan? Pamannya meninggal, sedih. Rasulullah di apa? Rasulullah diajak jalan-jalan, bersirah. Rasulullah dihibur oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Hibur tuh kekasih saya Muhammad, biar dia tidak berada dalam kesedihan, ya, tidak hanyut dengan kesedihannya. Diajak jalan-jalan, naik apa? Naik buraq. Kalau kita naik odong-odong, kalau beliau naik buraq. Buraq itu kendaraan yang spesial untuk Rasulullah, hanya Rasulullah yang bisa naik. Yang lain gak pernah naik buraq. Yang ada naiknya apa? Ayam jago. Buraq kecepatannya kecepatan seperti kilat, duar, kayak kilat kan gitu tuh ya. Jadi nggak lama-lama, langsung sampai sekejap ya. Hitungannya 5.000 cahaya kecepatannya. Kurang lebih 5.000 cahaya. Masya Allah, pancaran cahaya. Kayak apa itu buraq cepatnya? Gak ada yang bisa mengetahui kecepatan buraq itu. Gak bisa dihitung dengan kalkulasi kalkulator kita, pecah yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, absen Bang Awai. Bang Awai udah ngasih nomor ya, nanti saya share ya. Nanti saya bikinin logo biar Bang Awai bisa bergabung di majlis kita. Yang mau bergabung di majlis RTS nanti hubungin saya atau Bunda Momon Sarina ini, yang juga salah satu kita jadikan salah satu orang tua kita untuk bisa mensukseskan majlis RTS ini, Masya Allah ya.
Nanti dalam waktu dekat juga kita akan banyak mengadakan acara-acara Islami. Kita terus pengen bangun kegiatan-kegiatan Islami di Majlis RTS ya. Karena walau bagaimanapun hanya kita dari kita untuk kita. Makanya saya terus mengajak kepada seluruh jamaah yang mau bergabung di majlis ini, mudah-mudahan niatnya karena Allah, bukan karena sesuatu. Gak bisa lama-lama Bunda Ustaz lagi di luar Batang ya. Salamnya buat Habib Hussein ya. Aneh belum bisa ke sana. Nah, soalnya anak masih kurang sehat. Kasihan dia. Jadi belum bisa kemana-mana. Rencananya pengen weekend, cuman gue ada sakit. Ya, jadi di rumah aja dah, kita ngelap aja. Insya Allah mudah-mudahan sih hari ini udah sehat ya. Ya kita sedih kalau ngeliat anak sakit. Kita lagi kalau nggak makan-makan, aduh badan udah kurus. Udah kayak bibi, kasihan. Doain nih si kakak nih, Bilkis yang lagi sakit, mudah-mudahan sehat lagi seperti sekarang. Makannya biar agak banyak. Ya dulu mah dia gemuk banget. Ya waalaikumsalam Bang Awai. Dulu mah gemuk, sekarang kurus gara-gara makannya susah. Makanya kalaupun makan dia mah nyemil doang. Kadang ayam juga kagak habis, sepongge dibagi sama adenya yang doyan karena malah adenya gemuk. Si Arsha. Makanya kita agak prihatin kalau ngeliat anak tuh gak mau makan, kalau lagi sakit. Ya pokoknya apapun yang saat ini kita alami, semoga Allah segera angkat dari permukaan bumi ini yang tidak pantas, yang tidak baik buat kita. Semoga Allah tidak turunkan, tapi yang pantas, yang kita butuhkan Allah turunkan buat kita semua. Amin ya Allah. Saya lanjutin ya, masalah sholat tadi. Sholat itu tiangnya agama. Sholat itu adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Sholat itu adalah pintu masuk surga. Futihat abwaabul jannah as-shalah. Pintu itu kalau bisa dibuka dengan kunci. Kalau ketika pintu itu dikunci, pasti harus kita cari dulu kuncinya di mana. Mbak, pintu itu didobrak, cari kuncinya agar bisa dibuka pintu itu. Nah, bahwasanya surga itu dikunci oleh Allah. Nah, cara membuka pintu surga itu dengan apa? Dengan jalan sholat. Kalau kita tidak pernah sholat selama hidup di dunianya, maka sulit rasanya kita buka pintu surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga, buat amal sendiri. Nah, jadi kalau pintu surga itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka sholat juga untuk kita sendiri. Dan sholat itu gak bisa dirapel. Ya kayak kita absen, gak bisa. Dan kayak kita bayar kas dirapel, udah gitu lama banget sampai sekarang. Udah 3 bulan atau 4 bulan. Allah karim, sabar. Saya bilang, saya doain mudah-mudahan rezekinya selalu diberikan kemudahan ya. Itu kalau itu bisa dirapel. Tapi kalau sholat bilang bisa dirapel, bisa aja Bunda ngomong Ustaz, tolong badalin saya sholatnya. Bisa dibilang. Gak bisa sholat dibadalin. Kalau haji bisa dibadalin, umroh bisa dibadalin, ya. Puasa juga nggak bisa dibadalin. Yang bisa dibadalin zakat, itu bisa dibadalin, ya. Yang nggak bisa dibadalin puasa, sholat, haji. Yang bisa dibadalin cuma zakat, sodako, infak, itu bisa. Ya. Baca Quran bisa dibadalin, nggak bisa. Karena yang khususnya buat kita yang baca begitu ya, harus paham.
wa iqamis shalah. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Dan itu setiap tahunnya kita lakukan zakat. Karena zakat itu mani az-zakah, siapa orang yang tidak membayar zakat, dakhalan nar. Orang yang tidak mau membayar zakat akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Ya, makanya kita selalu diingatkan, ya, foroja zakat al-fitri tuhratul lisaimi wa tu'natul lil masakin, bahwasanya keluarkanlah zakatmu, kata Rasul, karena zakat itu tuhratul lisaimi, mensucikan pahala puasamu, wa tu'natul lil masakin, untuk memberikan makan bagi orang miskin. Ya, artinya ada yang bilang bahwa zakat itu sebagai sujud sahwi puasa kita. Kalau puasa kita selama Ramadan tidak baik, cacat, baik dari batinnya ataupun jasmaninya, maka bisa dengan cara berzakat. Karena zakat itu puncaknya. Kalau ibaratnya kalau orang haji, puncaknya haji adalah wukuf di padang Arafah. Al-hajjul Arafah, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di Arafah, Rasulullah bersabda, Al-hajjul Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Orang yang menunaikan haji tanpa dia berwukuf di padang Arafah, maka hajinya akan sia-sia. I love you, yeah, you love me. Sama orang yang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tapi dia tidak membayar zakat, maka kemungkinan ibadahnya akan digantung antara langit dan bumi. Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas samai wal ardh hatta yu'addiya zakatal fitr. Puasanya seseorang, pahalanya akan digantung antara langit dan bumi, hatta yu'addiya zakatal fitr, sampai dia menunaikan zakat fitrah. Baik lahir pada saat bulan Ramadan tiba, baik itu sudah punya kewajiban membayar zakat. Meskipun belum akil balik, ya belum akil balik, tapi sudah ada kewajiban untuk membayar zakat. Oke, paham? Fatasumu fi syahri Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan dilakukan setiap tahunnya di bulan Ramadan selama 30 hari maksimal, minimal 29 hari hitungan hijriahnya. Jangan pernah kita meninggalkan puasa, karena puasa adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba kata Mbak yaktubu. Ya. Artinya apa? Mewajibkan bagi orang-orang yang beriman melaksanakan puasa. Alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah engkau wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi seorang insan yang bertakwa. Kalau kita meninggalkan puasa selama beberapa hari, gimana itu Ustadz? Ada yang namanya qada puasa. Kapan dilakukannya? Selesai Ramadan. Jangan di hari-hari yang diharamkan, seperti hari tasyrik, 2 hari raya, itu nggak boleh puasa. Haram orang yang puasa di bulan tersebut, di hari tersebut. Ya, hari tasyrik kapan? Hari tasyrik itu tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, di bulan Zulhijjah, di mana orang-orang itu sedang melakukan penyembelihan hewan kurban sampai 13 bulan Zulhijjah. Ya, harus paham kita sebagai seorang muslim, jangan main kerjain, oh kayak gua dong, lu emang gak puasa, ya lu mah kagak ngerti. Hari tasyrik lu puasa, kemarin aja lu udah waktunya puasa lu kagak puasa, sekarang lagi haram puasa lu puasa. Nah ini kadang-kadang jadi terkecoh kita. Kenapa? Kedangkalan ilmu kita itu. Makanya berusaha nanya, fas'alu ahla zikri. Di sini ada forum pertanyaan, nanti silakan yang mau bertanya ya. Satu lagi, watasumu fi syahril Ramadan, yang terakhir adalah
wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir adalah kita melaksanakan ibadah haji. Alim nggak klinik kasih Kak Sari dan Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Bunda Alin mudah-mudahan sehat walafiat ya, bisa sehat, bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian yang sakit sampai. Ya, nanti kita doa bareng-bareng untuk mendoakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang kurang sehat. Ya, kita juga nanti kita pengen buat yang namanya dana sosial khusus buat teman-teman yang memang membutuhkan pertolongan kita di saat-saat itu. Pengen kita bikin dana sosial seperti itu ya. Tujuannya bukannya pengen iuran paksa, tapi pengen ya amin. Kita doakan aja mudah-mudahan orang-orang yang selalu berbagi di sini rezekinya makin berkah, terus bisa berbagi terus di sini ya. Gift-giftnya apa aja bentuknya, dalam bentuk materi boleh, dalam bentuk gift silakan. Ustaz saya menyambung 10 juta, alhamdulillah. Atau saya tahu-tahu ngelemparin singa nih Ustaz, saya soalnya jauh top up-nya, ya udah lemparin aja singanya. Nanti saya catat namanya siapa orangnya, itu pasti saya catat. Tapi ada juga yang jamaah bilang jangan Ustaz, jangan dicatat namanya, tulis aja hamba Allah. Insya Allah kita diakui sebagai hambanya. Walaupun kita nggak diakui dulu, ini belum diakui, tapi kita ngaku-ngaku jadi hamba Allah. Mudah-mudahan dengan ngaku-ngaku kita akan sebenarnya diakui sebagai hamba Allah. Amin. Ya, itu sampai benar-benar terkejut, terkagum-kagum. Malaikat itu menjelma menjadi seorang laki-laki, seorang pemuda. Kemudian dia menceritakan tentang begitu gamblangnya, begitu terbukanya kalimat itu untuk menjelaskan tentang Islam yang kafah itu seperti apa. Akhbirni anal Islam. Apa kata malaikat Jibril dalam sebuah riwayatnya? Shadaqta ya Muhammad. Engkau benar wahai Muhammad. Jadi Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Yang pertama dengan syahadat. Syahadat itu ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang kedua dengan sholat. Yang ketiga dengan puasa. Yang keempat dengan zakat, atau zakat dulu, puasa dulu. Kemudian yang kelima adalah haji jika mampu. Wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Laksanakan ibadah haji jika memang kita sudah mampu. Mampunya 3. Yang pertama, niatnya sudah kita luruskan untuk Allah ibadah kita. Yang kedua adalah orang yang memang mampu secara materi. Yang ketiga, mampu secara jasmani, secara fisik dia mampu. Maka 3 modal kausalitas ini yang akan memudahkan seseorang untuk berangkat haji. Bukan cuma duitnya doang, memang duit yang berangkat, bukan, tapi orang yang berangkat. Orangnya juga harus sehat jasmani dan sehat rohani. Doain saya, doain Bunda Muhammad dan semuanya jamaah di sini biar bisa mencium Hajar Aswad ya, biar bisa mengelilingi Ka'bah, tawaf di kota Baitullah, masya Allah. Kemudian kita sholat di Raudhah antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahnya Rasulullah, berdekatan tuh ya, makanya disebutnya Raudhah, itu artinya taman surganya Allah. Jadi banyak orang yang sholat di situ, banyak orang yang munajat di situ, mustajab doanya. Salah satu tempat yang mustajab adalah di mana Rasulullah pernah melakukan sholat di situ, Raudhah namanya. Terus di mana orang yang pada saat itu pernah mencium Hajar Aswad, di saat itu dia berdoa kepada Allah agar semua yang menjadi hajatnya saat dia mencium Hajar Aswad, sampai Hajar Aswad itu ngomong, kalau seandainya aku tidak dicium olehmu wahai Rasul, tidak ada orang-orang yang akan menciumku. Karomahnya itu, keistimewaannya itu Rasulullah, masya Allah. Banyak lagi cerita-cerita tentang Rasulullah yang lainnya. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat kita semua, bisa menjadi hasanah ilmu buat kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la.
Jadikan Islam sebagai pondasi paling tinggi di antara agama-agama yang lain, karena tidak ada agama yang paling pantas untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi kecuali agama Islam. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang kafah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain isyariman aw mutsyahidan, hidup dengan kemuliaan, mati dalam keadaan syahid walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita buka termin pertanyaan yang mau bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitannya dengan muslim. Kalau tidak ada, sambil kita selawat dulu lah. Anda biar nanti biar tidak tegang. Kalau tegang repot juga nanti. Kalau tegang terus takutnya nanti ada yang sobek. Ya, kita apa namanya, ganti suasananya dengan selawat dulu. Bagi yang mau bertanya, siapkan pertanyaan, tapi jangan satu halaman, kebanyakan. Ada yang kenapa? Tadi dedek buka tangannya, terus dedek Dede ya Allah. Makasih Bunda Tati, barakallah. Oke, kita nyanyikan dulu tentang Nabi Putra Abdullah ya. Nanti tulis tapping di bawahnya Nabiullah Muhammad ya. Yang mau bertanya silakan monggo Bang. Pak Bambang gimana seragam? Bisa direalisasikan minggu ini? Saya udah pengen cepet-cepet ini seragamnya, Masya Allah. Nanti kita rapat di jalur hijau ya, pengurus semua. Ngobrol. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullimi. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullimi. Ini namanya Kakak Bilqis. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullimi. Yang kurang sehat ya, doain biar sehat. Semalam badannya panas dia, sekarang udah alhamdulillah udah sirep. Masya Allah, dikasih topi tuh. Ya jadi ke saya topinya, Masya Allah. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi
ini cewek. Jangan dikasih topi, kasihnya boneka. Pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya perempuan itu. Nah ini cowok. Ini namanya Arsya. Dia sukanya mobil-mobilan. Senyum. Dia dari tadi pengen naik, Dia pengen ngajinya suka ini nih, tuh tembak-tembakan, mau dikasih tembak-tembakan sama yang. Terima kasih yang Sari. Barakallah. Terima kasih. Dede mau apa? Dede mau mobil-mobilan. Nah, ntar diminta sama yang Sari. Pengen apa? Ada tembakan juga. Pengen tembakan juga dia. Ada yang mau bertanya, monggo silakan yang mau bertanya. 12 juta mata mandang. Pertanyaannya boleh berkaitan dengan materi kita hari ini adalah muslimnya kafah, atau juga di luar tema boleh, silakan, asal jangan tema-temaan ya. Apalagi tembak-tembakan jangan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tenor. Boleh nanya. Masya Allah, luar biasa pulangnya ini dalam nih. Baru habis topet. Ini banyak, ini bukannya tenur aja yang bertanya seperti ini, sebenarnya jamaah-jamaah lain pun banyak yang bertanya seperti ini. Kalau di usia tua ya disambut-sambut sama genderuwo lah, sama nenek-nenek yang punya sapu lah, bahasanya banyak ya. Gara-gara jatuh lah di kamar mandi disentil sama setan. Gara-gara kencing gak cebok, banyak ya. Itu sebenarnya apa ya, tahayul begitu, kita jangan jadikan keyakinan, tapi itu hanya menjadi sebuah dongeng saja, mimpi saja. Tapi memang benar ada, tapi bukan berarti semuanya itu karena genderuwo atau makhluk-makhluk ya. Bisa juga memang sudah tanda-tanda Allah mentakdirkan kehidupan kita yang akan berakhir. Bang Doni, karena kan tanda-tanda, ada beberapa tanda-tanda kematian seseorang itu. Yang pertama, seseorang yang sudah artinya sudah terlihat. Tanda-tanda yang kelihatan pertama, kenikmatannya sudah mulai berkurang. Contoh, biasanya makan bakso, sekarang sudah nggak boleh makan bakso. Minuman seperti soda, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Nah kalau udah tua udah dikurangin. Nah itu sebenarnya
sudah tanda-tanda akan dipanggil oleh Allah seperti itu. Bukan berarti orang yang sudah tidak minum itu, sudah tidak makan itu akan mati besok, bukan. Artinya kenikmatan-kenikmatannya sudah berkurang ya. Dan tentunya kesehatannya pun juga tidak seperti pada saat dia waktu muda, pasti berbeda. Bukan berarti kita jangan mengalihkan sesuatu itu kepada hal-hal yang sifatnya tahayul, khurafat. Kita berusaha bahwa itu memang sudah menjadi kehendak Allah, dan memang walaupun itu sudah menjadi sebuah keharusan buat dirinya, ya kita harus tetap syukuri. Dia masih bisa ibadah. Kalau dia masih bisa ibadah, tandanya Allah masih memberikan kesempatan dia untuk hidup. Ya, doakan saja. Ya, doakan saja orang tua itu agar dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi kita jangan berdebat. Nggak ada bandul, nggak perlu kita seperti itu mengklarifikasi dengan cara seperti itu, tapi berusaha mendoakan agar dia mendapatkan hidayah Allah. Allahumma hdi fa innahum qaumil la ya'lamun. Jadi kalau kita mendoakan seseorang yang memang beda pola pikirnya, kalau kita obrolin nggak bakal nyambung. Apalagi kalau ngomong sama orang-orang terdahulu, itu mereka kita bisa dibantah, tahu apa lu bocah baru kemarin, suka gitu. Makanya kalau kita melihat situasi dan kondisi dan melihat medan, objek, sasaran yang kita tuju, siapa yang kita tuju, orang tua kah, anak muda kah, ya seusia dengan kita kah, kita harus bisa lihat medannya kalau kita mau berdakwah agar kita tidak salah sasaran. Ya, kalau salah sasaran nanti berakibat jadi gagal paham. Itu tenor. Jadi kita doakan aja agar orang tua itu bisa lebih mengerti, meyakinkan dirinya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan dia untuk ibadah. Mas dikasih kumis. Aduh Bang Doni, barakallahu fiik ya. Kita selalu bangku. Ya gitu kan, jadi itu bukan kemungkaran, tapi memang itu apa ya, pola pikir manusia yang memang berbeda-beda grafiknya. Kalau orang-orang dahulu kita ceramahin dengan bahasa kita sekarang tak akan nyambung, karena mereka berdasarkan filosofis di masa lalu gitu, tradisi di masa lalu apa ya, banyak ya, seperti yang tadi Tenur bilang, itu orang-orang dulu tuh kayak gitu ngomongnya. Kita kalau kita ngomongin bahwa benar adanya, ya kita membenarkan dia, tapi kita percaya bahwa makhluk Allah selain kita, makhluk yang halus itu ada ya. Oke. Makhluk yang kasar yang itu pun ada, yang kelihatan maksudnya dengan mata. Yang nggak kelihatan, yang seperti Tenur bilang, katanya disempet disambut alur. Aduh, jadinya setan mulu yang disalahin, dikit-dikit setan diponis. Kasihan setan, udah masuk neraka diponis juga lagi. Allah karim. Tuh dikasih yuyu, tuh dikasih apa itu sama Bang Doni, masya Allah, disuruh pada makan tuh. Aduh, masya Allah. Tuh Bunda Sri minta naik. Jadi gitu Tenor ya. Jawabannya kita doakan. Kita kalau berdebat sama orang-orang kayak gitu nggak bisa Tenor. Sana saya pengalaman dulu pernah pengalaman juga sama ngkong saya. Tahu apa lu? Aduh, kita mau dibalikin namanya. Ya ada benarnya juga kadang, apa yang diucapkan dia benar gitu, tapi jangan kita jadikan sebagai sebuah keyakinan. Itu menjadi sebuah tradisi, adatul ahkam, tradisi menjadi sebuah hukum. Nah ini sekarang terjadi saat ini gitu kan. Oke ya, sama. Ada lagi pertanyaannya guys? Bang Doni mau nanya apa? Selamat datang Bang Doni yang baru hadir. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa Bang Doni? Silakan nanya.
Lah, dia cuma salam doang di mute dia. Di ngadi. Kali mau nanya dia salam. Mau nanya apa? Hah? Ini udah mau nanya silakan. Apa itu? Suara apa itu? Ada yang mau nanya? Alhamdulillah dapat harimau. Masya Allah. Saya dapat harimau hari ini. Sujud syukur saya ini. Saya sujud syukur saya ini pokoknya nih. Ini kan saya ceramah di room ini baru ini. Di Bunda Muhammad perdana. Ya nggak salah lah, apresiasi singa satu mah wajar kali. Jangan nungguin sampai 1 tahun depan, jangan lah, kelamaan. Hah? Ya, jangan dimasak. Oh, boleh, dagingnya haram, harimau mah. Karena dia terkenanya nasnya itu habitatnya binatang buas. Emang pernah makan singa? Saya emang nggak pernah. Ustadz, bagaimana? Bunda Puji ahlan. Kalau orang tua yang sudah sepuh, itu Bunda Sri naikin deh. Bunda Sri tuh, sudah sepuh. Itu dia tuh Bunda Sri. Ustadz, bagaimana kalau orang tua itu di saya ada dia? Kok di saya ada, di Bunda Muhammad nggak ada? Aha. Aduh, ini goib berarti nih. Ustaz, bagaimana kalau orang tua yang sudah sepuh atau pikun sholat tapi sholatnya sudah suka kurang? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wa
munajat kepadamu ya Rabb di bulan Rabiul Awal, di penghujung bulan Rabiul Awal. Dengan kumandang salawat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Nanti aneh mampir insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bunda Lilis naik, Bunda Lilis. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya tenor, makasih barakallah. Makasih sudah berbagi dan sudah bertanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Sudah ada pertanyaannya selesai. Insyaallah. Oke. Singanya belum ya? Bentar kali terakhir. Bunda Lilis, gimana kabarnya Bunda Lilis? Bunda Lilis setelah diruyah gimana rasanya? Sudah enak kan? Ini Bunda Lilis dia suka nyesek katanya di dadanya. Itu asam lambung. Makanya kalau memang bisa puasa, puasalah di bawah puasa. Ya. Apa sih? Gimana? Ulang. Ada dedek. Memang di saat-saat biasanya kalau peluh, santet ataupun guna-guna itu memang datangnya di waktu-waktu seperti itu. Makanya kan ada dalam surah Al-Falaq ya. Makanya baca itu doa yang tadi yang udah
kita sering jadikan password bacaan itu karena itu doa untuk menghindari sihir. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi. Bismillah, yaitu di Yasin Fadilah ada, di Ratibul Haddad ada bacaan itu. Silakan baca itu, dijadikan amalan dalam keseharian kita. Iya, bisa. Ayat ini Satu-satu. Apa temunya? itu tutup pintu itu, nak. Tutup pintu. Kata simpen lah. Iya, jadi bacaan itu didawamkan kalau kita menghindari sihir. Ada orang-orang yang memang, tapi kita berprasangka baik aja. Jangan sampai kalau kita bilang itu, oh dia yang ngerjain ini, dia yang ngerjain, nggak selesai nanti urusan kita. Biar nanti Allah yang menyelesaikan. Wattaqullah wa yu'allimukum, gitu kata Allah. Karena kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang ngerjain orang itu. Kalaupun itu datangnya tidak wajar. Kalau memang seandainya wajar, Allah pun juga yang menyelesaikan. Jadi sekalian semuanya sama Allah, kita pasrahkan kepada Allah supaya kita berusaha. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Boleh naik, boleh taruh. Terus mau naik kemana? Ke pohon.